wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada Kiai Abdul Muhyi Ismail, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ma'mur beserta jajaran pengurusnya, para pemerintah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, para asatidz, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, baik jamaah bapak-bapak dan juga jamaah ibu-ibu. Ada ibu-ibunya, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan rutinitas, melaksanakan ibadah yang kita lakukan, yaitu sholat subuh, yang alhamdulillah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Spesial habis sholat subuh Ahad ini kita melaksanakan kajian. Ini luar biasa. Panitia mempersiapkan segala-galanya. Lapangan, sebuah keharmonisan dalam sebuah tempat lingkungan. Saya ingin mengatakan yang pertama, ajar belajar. Ada makalah mengatakan seperti itu. Kalau mau beli rumah, Pak, kalau mau beli tanah, sebenarnya yang paling utama yang dilihat bukan murahnya, yaitu yang dilihat yang pertama lingkungannya. Kalau beli rumah yang dilihat murahnya, pasaran 300 juta, ada yang jual 100 juta, jangan dibeli, Pak. Yang mudah-mudah sengketa biasanya, ya kan? Yang mudah-mudah sengketa, rumah bagus, sertifikat gantung, gitu biasanya. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Artinya apa? Ajar belajar, lingkungan itu penting. Lingkungan yang baik akan membentuk dan mengajar sesuatu yang belum baik akan menjadi baik. Tapi lingkungan yang tidak baik, lama-kelamaan akan membentuk diri kita yang sudah baik bisa ngikut jadi tidak baik. Karena faktor lingkungan. Bapak tinggal di lingkungan yang bagus, lingkungan yang enak, yang asli, yang ibadahnya masih ada kayak begini. Walaupun kita dulunya mudanya bukan orang baik, mudanya dulu kita sekolah, ya udah itu, ya kan? Senin tawuran, Selasa berantem, Rebo ngerampok misalnya, ya kan? Kemis nyopet, Jumat cabut, pindah ke sini. Lihat masjid, kegiatannya ada, alhamdulillah. Walaupun dulunya bukan orang baik, bergaul dengan orang baik, lingkungan yang baik, insya Allah menjadi orang baik. Ada hadis mengatakan man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa inna minal asrar.
Wa man sahibal asrar ja'alallahu minal asrar wa in kana minal ahya. Siapa orang berteman dengan orang baik walaupun dulunya bukan orang baik. Dulunya bukan orang baik, dia berteman dengan orang baik, kita lama-kelamaan Pak dia bakal jadi orang baik juga. Kan nggak ada yang tahu masa lalu siapa sih yang tahu masa lalu kita. Tapi berteman sama orang yang gak baik, maksudnya asrar, ja'alallahu minal asrar wa in kana minal ahya. Berteman sama orang gak baik, Pak, lingkungan tidak baik, berteman orang baik, dulunya dia orang baik. Dia berteman lingkungan sama orang gak baik, walaupun dulunya mudanya luar biasa, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, tuanya lingkungan yang gak baik, Allah jadikan dia orang tidak baik, walaupun dulunya menjadi orang baik. Contoh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal Sayyidina Umar? Sampai-sampai Nabi katakan, "Idza salakal Umar fajr salaka syaitan akhar." Kalau Umar lagi jalan, Pak, saking tegasnya, Umar jalan ke sini di ujung gang ada setan kabur Pak dari Umar. Nah kalau kita makan terbalik, ya kan? Masalah suku, malam-malam berangkat ke tempat rumah, kadang-kadang putih-putih apaan dia, ya kan? Oh kita baca ayat kursi, makin kencang ayat kursinya, makin kencang larinya kita ya. Iya. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, yang dilakukan Sayyidina Umar kan Pak dulunya luar biasa. Ketika Umar meninggal dunia Pak, Sayyidina Ali itu dengerin apa yang terjadi di dalam alam barzahnya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali begini, Umar di atas bumi jagoan. Nah hijrah yang paling terang-terangan kan dia. Yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar yang hijrah terang-terangan dari kota Makkah ke kota Madinah. Kata Umar apa? Siapa yang istrinya mau jadi janda, silakan halangi aku untuk hijrah ke kota Madinah. Itu Umar. Makanya setiap lingkungan perlu ada sosok Umar buat kebaikan, maksudnya berjuanginya. Misalnya panitia atau masjid bilang, oh kita bikin pengajian yuk, oh bikin. Ntar pada keberisikan, Pak, habis subuh kan orang pada mau tidur. Ntar ada suara salam pada keberisikan, gak apa-apa saya tanggung jawab. Umar itu udah ada yang begitu. Ya, cuma jangan Umar doang, Utsman juga udah ada. Gitu. Siapa saudara Utsman? Orang kaya yang dermawan, Utsman. Begitu bikin acara yuk, bikin acara maulid, bikin acara pengajian, ayo boleh. Bikin acara santunan, kita undang anak-anak yatim kita santuni. Oh iya, di situ mah Pak, jangan doa-doa yang kita bantuin. Mau bikin santunan dia saya bantu pakai doa. Pak saya mau bikin santunan yatim dia saya bantu pakai doa. Habis bocah yatim disantuni pakai doa. Iya kan? Nah kan butuh dana, butuh sosok Utsman. Udah Pak, ntar saya biayain semua. Berapa anak yatim? Ada 50 Pak. Amplopnya dari saya. Ada yang ngomong lagi sembakonya dari saya. Ada yang ngomong. Dan saya bilang Umar Pak, ini kan luar biasa. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, apa kata Sayyidina Ali? Saya pengen tahu Umar di atas bumi jagoan, di bawah bumi jagoan apa kagak? Di dalam kitab Asyir Al-Halabiyah. Suatu ketika Umar lagi di dalam kubur dan malaikat Munkar Nakir. Ketika malaikat Munkar Nakir datang, Umar langsung duduk. Dia bilang apa? Stop. Ente dari zaman Nabi Adam sampai sekarang orang ditanya mulu malaikat Munkar Nakir. Sekarang saya mau nanya ente, ya kan? Ini kan gara-gara sebabnya begini Pak. Ketika Sayyidina Ibrahim putranya Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim, ya Ibrahim, idza malakani muwakkalani. Kalau datang dua malaikat, fala tahzi'ani, jangan sedih, jangan takut, jangan risau. Idza sa'alaka man rabbuka faqul Allahu rabbi. Kalau dia nanya siapa Tuhanmu, jawab Allah Tuhanku. Wa idza sa'alaka man nabiyyuka. Kalau malaikat Munkar Nakir Ibrahim nanya siapa nabimu, faqul. Maka katakanlah Muhammadun abi, Muhammad adalah bapakku. Tuh Nabi senang anaknya. Kalau malaikat Munkar Nakir nanya siapa nabimu, bilang nabiku Muhammad, Muhammad bapakku. Sayyidina Umar nangis Pak. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, kalau
Ibrahim ditanya waman bisa melaporkan Muhammad bin Abi, bapaknya adalah Muhammad. Bagaimana dengan bapakku ya Rasul? Bapakku orang jahiliyah. Ya. Apa kata Rasul? Anta min ashabi, eta teman saya. Umar, tenang aja, kasih gitu. Akhirnya mereka nanya Pak ketika Umar meninggal. Apa kata si Umar? Jangan nanya mulu, nanya mulu, sekarang saya nanya. Man rabbuka? Allah rabbi, kata malaikat munkar nakir. Wa ma ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Nah, kata malaikat munkar nakir, kita berdua-dua doang temennya. Enggak ada lagi. Ditanya, ente siapa? Berani nanya sama saya. Ana Umar min ashabi Muhammadin. Saya Umar, temannya dari Muhammad. Oh, kata malaikat munkar, kir salah orang. Ya ilaha illallah. Udah jangan tanya lagi dan tidak mundur. Emang apa? Temannya Nabi. Siapa Sayyidina Umar Pak sebelumnya? Orang jahiliyah. Anaknya dikubur hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi? Karena dia berteman dengan Nabi Muhammad, min ashabi Muhammad, yang berteman dengan orang yang baik, dulunya bukan baik, akan menjadi baik. Sama kita lingkungan, teman pilih-pilih. Kita berteman sama orang nggak sholat, ada johor kita sholat, asing kita Pak. Betul apa enggak? Iya. Dari pagi ini, minggu, enggak tahu-tahu, habisnya olahraga, tenis meja ini indoor lagi ya kan, ada banget kan, protek, 11 masih protek, johor, Allahu Akbar, protek, jam 1 baru main lagi, protek, ya kan? Kita ngomong ini, saya sholat dulu ya, dia kan pada kata sholat, asing gitu Pak. Tapi coba berteman dengan orang yang sholat, johor dulu, gitu. Makanya tergantung teman. Ada teman berpengaruh membentuk karakter diri seseorang. Berteman sama tukang sholat, meninggal dunia, dia bakal sholatin. Ini kan teman-teman bapak yang bakal nyolatin bapak kalau meninggal dunia. Emang nyolatin jenazah Pak? Enteng, berat Pak. Jangan dibilang nyolatin jenazah enteng, berat. Yang berat bukan prakteknya, memperjuangkan waktunya. Emang orang meninggal dunia hari libur mulu, Sabtu Minggu? Kan enggak. Kadang-kadang meninggal Selasa, Senin ya kan, lagi macet-macetnya jalan kan, habis apel, habis rapat, atau innalillahi, teman saya, teman ngaji meninggal dunia, Pak saya izin dulu, mau pulang dulu. Emang apa? Teman saya meninggal dunia, saya pengen nyolatin dia. Emang apa? Teman saya ngaji, teman saya sholat, berjuang pulang dulu nyolatin. Kalau nggak begitu Pak, kalau nggak ada kebaikan, kalau bukan karena komunitas, luar biasa, susah Pak, berat. Makanya komunitas yang baik, insya Allah akan membentuk karakter-karakter yang baik. Amin ya Rabbal. Nah jangankan teman, ngaji aja Pak, duduk sebelah kita itu berpengaruh. Bapak duduk sebelahnya tukang ngobrol, diajak ngobrol gak kita? Ya enggak. Iya, ini langsung kita pura-pura sepeda kemana kita ya kan, sekalian dari nasi uduk Rukut katanya ada cakep itu katanya, udah diam sebelahnya Pak, ya kan, duduk prestasi, sebelahnya tukang tidur, ngantuk, ikut ngantuk gak kita? Ngantuk Pak, enak juga dia tidur, nyender lagi, ya kan, ikut pulas, dia pulas, kita ikut pulas, ngaji tidur, boleh apa enggak? Enak aja boleh sampai dengerin saya, kalau tidur semuanya. Ya tapi kalau orang tidur jangan disalahin. Orang tidur bisa jadi capek. Enggak selamanya orang tidur itu malas, bisa jadi capek. Semalam pulang kondangan, ya kan, 7 tempat. Ya kalau lagi musimnya kan Pak, kalau udah musimnya katanya hajatan, orang undangan nggak pakai nanya dulu, hari ini udah ada kondangan belum? Atau main nganterin aja. Oh kita hitungnya 2, 3, 5 ya jelas kata kita puyeng juga nih, udah istri gak usah masak Pak, emang apa? Udah 5 tempat kita makan di sini aja dah. Gitu, capek pulang ke rumah kemalaman, subuh bangun maksain pengen jaga istiqomah datang ke masjid, habis itu ngikut kajian, ngantuk tidur dia lebih. Ya tidak apa-apa, tapi dia pengen hadir di majelis ilmu, tetap dihitung pahala.
Yang penting tidurnya sampai acara selesai. Ya, kalau tidurnya sampai jam 8 kan kita takut juga jadinya. Gitu. Nah, itulah salah satu keistimewaan komunitas yang baik. Insya Allah Bapak jamaah sekalian, Bapak Ibu yang awalnya belum baik, kita berharap mudah-mudahan pulang dari sini menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa istimewakah kita sebagai manusia? Apakah kita istimewa? Ya, kita istimewa. Salah satu yang membuat kita istimewa adalah karena ada beberapa hal. Ya. Kalau dilihat dari fisik, memang kadang-kadang Pak, kita ada kalahnya sama binatang. Kalau dari segi fisik, makanya ntar yang bikin menang istimewa kita sama binatang bukan karena fisik. Pak Ustaz, saya sama binatang, adu apa juga menangkan saya. Binatang berarti saya tinggal saya getok mati misalnya. Tapi ada beberapa hal yang kita manusia kalah Pak sama binatang. Contoh, ini kita di sini malam-malam atau Bapak di rumah malam-malam mati lampu, cekrek, gelap gulita, jalan nabrak apa enggak? Nabrak, apa yang ditabrak? Tikus, malam-malam mati lampu, jalan nabrak apa enggak Pak? Dan tikus menemu aja mana makanan mana bukan? Artinya apa? Pandangan kita masih salah Pak. Ya. Penciuman kita. Jadi namanya anjing helder Pak, dekat rumah saya, penciuman belakang limau. Kita bingung mau dilagi-lagian. Bisa bedain mana tas yang isinya ini, yang isinya anu, yang isinya ono. Cuma modal mengendus doang, seperti ngendus. Ya, gitu ngendus. Ya bawa kopi ini ngendus, enakan gitu ya kan. Ngendus. Apakah kita bisa? Enggak. Cuma yang bisa memenangkan kita sama dia karena keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa saja? Ada 4 keistimewaan yang Allah berikan. Cuma masalahnya 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita terkadang hilang dan hancur gara-gara sebab kita sendiri, bukan sebab orang lain. Orang lain memang gampang banget kita salahin, padahal kalau kita pikir-pikir salah kita sendiri. Apalagi zaman sekarang Pak. Sekarang ini zaman orang paling gampang nyalain orang. Padahal apa? Kita harus punya sistem tabayyun dalam kehidupan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi dari orang-orang yang kagak jelas, orang-orang fasik, kita harus cari pembenaran sebelum mengklarifikasi, sebelum kita menjas atau menghakimi. Kalau kita udah jas menghakimi, salah. Apalagi kita omongin, jatuhnya gibah atau jatuhnya fitnah, dosa kita. Itu kan sekarang Pak, maha benar netizen dengan segala ucapannya. Kalau udah netizen mengarahnya ke kejelekan, udah kita ngikutin kejelekan juga, bahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Contoh kasus yang lagi rame, Kiai Min, ya kan? Jadi Bapak yang punya YouTube, punya TikTok, punya Facebook, lihat gitu. Awal-awal habis jadi maki sama orang, karena habis dibela-belain sama orang. Ya Allah, saya kirain, kemarin mah aja, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara terlalu cepat menjas menghakimi seseorang sebelum kita mengklarifikasi. Maka apa saja keistimewaan manusia yang dihilangkan oleh manusia sendiri? Yang pertama, keistimewaan manusia, Allah memberikan akal. Ya, akal Pak. Ya, apa tugasnya akal? Tugasnya akal mikir, ya betul mikir. Yang kedua, tugasnya akal sebenarnya melawan hawa nafsu. Itu tugasnya akal. Kenapa? Akal mengarahkan kepada kebaikan. Hawa nafsu bisa menjadi nafsu mutmainnah, bisa menjadi nafsu amar atau bisu, tergantung seberapa besar porsi akal memperjuangkan apa yang ada dalam pikiran kebaikan. Karena akal tugasnya melawan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa kalah gara-gara akal. Contoh biar gampang memahaminya. Bapak pulang ngaji nih, pulang kuliah subuh, pulang kajian ahad. Di sendal kalau ada duit 20.000, Bapak pulang duluan. Ya, misal. Kalau sekarang Bapak pulang duluan, saya jamin kagak ada, ya kan? Ini lagi misal, ya kan? Misal ada duit 20.000, apa kata nafsu? Ambil 20.000, ambil. Tinggal nambahin 5.000, Samsu sebungkus, misalnya gitu ya kan? Ambil, kata nafsu.
Kata akal, jangan, itu bukan hak kamu, bukan duit kamu, itu duit orang mungkin tadi yang mau nyari-nyari dosa. Kata akal. Kata nafsu, ambil rezeki. Emang siapa yang tahu, ntar nggak ada lagi ini duit. Kata akal. Ada nafsu sama akal berdebat, berantem. Tergantung hasilnya. Kalau hasilnya akal-akalan, dia ngomong 20.000 saya kagak ambil. Kalau 50.000 masih ambil lagi, ya kan? Itu akal-akalan namanya. Tapi kalau akal yang menang, apa kata akal? Enggak, saya nggak ambil. Emang kenapa? Ini bukan hak saya, akal yang menang. Nafsu berubah dari nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Dari nafsu ammaratun bisu mengarahkan kepada kejelekan menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu mutmainnah. Yang apa? Menyelamatkan kita. Akal itu tugasnya. Tugas akal apa? Yang pertama melawan hawa nafsu. Akal menjadi keistimewaan buat kita manusia. Yang membedakan antara malaikat dan binatang akal. Malaikat taat mulu, malaikat nggak pernah ngelakuin maksiat, wajar, nggak dikasih nafsu sama Allah. Makanya malaikat tuh nggak punya apa-apa. Nabi Ibrahim datangin tamu, ternyata tamunya malaikat. Dipotong daging, dimasakin ini, nggak mau makan. Kenapa? Malaikat. Makanya kita bersyukur Pak, yang jadi suri tauladan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba dijadikan laqad ja'akum rasulun min malaikah. Ya kan, bisa min malaikah. Aku datangkan seorang utusan dari malaikat. Susah kita ngikutin malaikat. Lah malaikat mah kagak pernah lupa Pak. Contoh kita sholat, pernah lupa gak sholat Pak? Pernah lupa gak kalau sholat? Pernah. Lagi jadi imam. Jangan dibilang gampang jadi imam, susah. Makanya saya tadi disuruh jadi imam, Ustaz imam, enggak dah. Emang apa? Malam pulang maulid setengah 2 baru sampai rumah baru tidur. Bisa bahaya ntar. Dan lagi sujud lama banget. Kata Pak Henry, Ustaz bacanya panjang. Bukannya panjang, lagi mikir rokaat 1 apa 2 nih kan. Iya kan bahaya kan saya ya kan. Ini rokaatnya 1 apa 2, 1 apa 2 kan bahaya. Kalau nggak siap-siap jadi imam, dan jangan buru-buru jadi imam, makanya kita mendorong di sini aja. Emang apa? Yang kedua, saya diajarkan guru saya begitu akhlaknya. Kalau orang mustautinnya masih ada, kasih dia kesempatan. Jangan buru-buru kita menjadi tamu pakai nyerobot, jangan. Itu, menjadi tamu nyerobot, terus saya aja jadi imam. Emang apa? Lah saya 5 tahun di Arab Saudi. Ngapain? TKW bisa gitu. Oh, bukan jadi imam misalnya. Enggak, jangan dulu, silakan Pak. Emang apa? Imam makmum jamaah hitungannya sama Pak. Pahalanya sama. Enggak ada pahalanya yang beda, sama-sama berjamaah. Tapi berangkat mana? Berangkat imam. Makanya alhamdulillah kita doain imam-imam kita biar sehat semuanya. Kalau imam gak ada apalagi terawih Pak. Terawih imam gak ada, dan musola bisa libur, masjid bisa libur. RT ngeliatin, Ustaz mana Ustaz? Nanya Pak RW, weh Ustaz mana? Ya kagak ada nih. Yang imam siapa? Lu deh, gua gak bisa. Lu gak bisa. Itu gimana? Udah kita umumin. Bapak ibu karena Ustaz yang gak ada, terawih malam hari ini libur. Terawih libur. Makanya kita doain Ustaz-Ustaz kita biar sehat panjang umur. Kalau punya rezeki Pak, Bapak bagi Ustaz boleh. Ustaz capek ngimamin terawih, punya rezeki bagi. Gak usah pakai ngomong begini, urusan imam, urusan DKM. DKM kan ada semuanya ngerti Pak. Ada DKM yang kadang-kadang gak ngerti. Malam takbiran datang. Saya 5 masjid 10 musola malam takbiran, semuanya ngasih saya hadiah kain semuanya Pak. Sarung lagi. Dalam hati saya, emang lu lebaran gak pakai celana apa ya? Sarung lagi gitu ya kan? Nah iya, makanya ketua DKM besok Ustaz kalau lebaran jangan isi sarung, beli lepis aja semua satu. Artinya apa? Kalau nggak biasa-biasa jadi imam, dan jangan coba-coba kita jadi imam. Ustaz nggak ada lagi, saya pengen imam sama istri saya. Bacanya suratnya Al-Ikhlas doang, boleh apa nggak? Boleh. Rokat pertama kuliah, rokat kedua kuliah, boleh apa nggak? Boleh, nggak apa-apa.
kuliah dulu, subuh kuliah dulu, maghrib kuliah dulu, isya kuliah dulu, besok jadi imam lagi karena mereka tak paling sama ya Pak, ya kan kuliah dulu. Jangan diremehin dulu Pak, alifat jangan diremehin. Makanya orang resep dengan surat atau ayat itu boleh. Saya cuma teman-teman surat Yasin, malam Jumat pengennya baca Yasin boleh. Ini kadang-kadang ada yang salah-salahin. Kadang-kadang ada malam Jumat baca Yasin disalahin. Ente baca Yasin salah. Saya pernah digituin bang orang. Ustaz, sunnah tuh malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Saya nggak ngomong aja, gue baca Al-Kahfi ada di subuh. Saya nggak ngomong gitu. Kata dia apa? Sunnah itu baca Quran malam Jumat baca surat Al-Kahfi, bukan baca surat Yasin. Di kampung-kampung pada baca surat Yasin salah itu. Saya gini aja, Pak. Baca Yasin aja kita kalau kagak biasa mulut pada pegel, rahang pada kaku. Ya kita nggak bisa baca Yasin Pak. Lalu suruh baca Yasin, siapa yang paling kencang suaranya? Yang megang nih. Iya kita mah orang-orang niat kebet doa, kebet lagi. Pas ketemu ayat 81, alhamdulillah selesai juga, ya kan? Kalau kalian biasa baca Quran, saya bilang baca Yasin ya pegel, apalagi baca Al-Kahfi. Karena begini, kalau malam Jumat baca Yasin boleh, baca Al-Kahfi juga boleh, dua-duanya dibaca bagus. Nggak baca Yasin, nggak baca Al-Kahfi malam Jumat boleh apa enggak? Boleh. Nah itu yang kita ambil. Males ya kan males kita, udah itu aja kita ambil. Ya kan boleh kan Ustaz nggak ngapain boleh ya kan, males kita. Al-Ikhlas jangan diremehin. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, namu ke rumah Rasul. Ini ya jadinya Ustaz. Ada ya takut kelewat dijodohkan. Apa namanya ceramah kelewat batas yang ditentukan khawatir. Gitu. Makanya kalau khutbah Jumat ada tulisan khutbah 2 kali khutbah 15 menit. Oh siap kita mau. Jangan 15, 10 juga jadi kita mau. Ya kan? Emang dia resepin jamaah kan itu ya. Bapak khotib resepan yang khutbah lama apa sebentar? Ya sebentar. Kalau sebentar nih khotib bagus nih. Jamaah apa? 7 menit. Khotib 20 menit, khotib lagu gitu ya kan. Kalau kata saya mah khutbah Jumat 10 menit siap. Emang apa Ustaz? 10 menit siap. Lah mau 15 menit, mau 10 menit, mau 20 menit sama Pak, udah di web sama DKM amplopnya. Iya, sama aja. Yang penting rukunnya jangan kita tabrak, rukunnya jangan kita hilangin gitu. Sama kayak pagi ini juga, kalau emang pakai suruh kita pakai suruh aja. Enggak sampai jam 8 biar ditambahin ragam sama aja gitu ya kan. Dia Abu Dzar Al-Ghifari datang mau namu ke rumah Rasul depan pintu diri, nggak mau ngetok. Emang apa? Karena Rasul lagi ngobrol kedengarannya. Ini ada orang kalau lagi ngobrol jangan diganggu. Ada orang lagi ngobrol berdua, kita mau gabung, tungguin dia dulu selesai. Kenapa? Bisa jadi omongannya penting. Makanya orang ngobrol jangan diganggu. Kalau ngaji siapa paling banyak ngobrol? Biasanya ibu-ibu. Gitu. Ustaznya ceramah dia yang ngobrol. Tapi ibu-ibu kelapa dua ya, bukan ibu-ibu sini ya bukan. Ibu-ibu sini mah kagak tahu saya kan cutting sama apa namanya sama tirai ya kan. Iya. Kalau bapak ngajar bapak pengalaman saya paling tenang. Ngajar di musola kecil, murid 20 orang jamaahnya. 10 ngantuk, 5 meriang, 5 udah selesai kita, ya kan diam, sampai selesai masih diam aja. Kalau bapak ada yang ngantuk kan sampai pules banget gitu ya kan. Ini Abu Dzar Al-Ghifari nggak mau ganggu Rasul, dia pulang Pak. Lewat dari pintunya kata mereka Jibril, ya Rasul Abu Dzar pulang noh. Bahasa kita, bahasa pakai bahasa Indonesia aja ya. Takut pakai bahasa Arab, kalau nggak tahu artinya. Yang kedua saya nggak hafal tulisannya, saya dibaca. Ya. Rasul Abu Dzar mau pulang, kata mereka Jibril. Kata Rasul, ya Jibril, dari mana kau kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Saya kan nggak pernah kenalin dia ente. Emang ente bisa melihat? Emang dia bisa melihat ente? Gitu. Manusia bisa melihat saya, katakan. Ya Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari namanya terkenal.
Kenapa? Karena dia salah satu sahabat engkau yang resep, yang senang dengan surat Al-Ikhlas. Apa-apa dikit-dikit surat Al-Ikhlas. Gara-gara surat Al-Ikhlas, Pak, namanya terkenal di langit. Makanya sholat pakai surat Al-Ikhlas boleh, biar namanya terkenal di langit. Ya, saya lihatnya wajah-wajah terkenal semua di langit. Iya, terkenal malas maksudnya itu. Ya benar Al-Ikhlas mulu kata mereka. Ya adik ya hakumut ya kita mereka Al-Ikhlas lagi. Boleh kata bapak. Surat Al-Ikhlas namanya surat dalam sholat kan sunnah hukumnya. Yang wajib itu adalah Fatihahnya. Baca Fatihahnya yang kudu dibenerin. Surat apa bapak? Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Boleh. Rakaat kedua, waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Boleh. Cuma besok-besok mau paling enggak dipakai lagi kalau gitu. Memalas namanya. Ya kan? Gara-gara surat Al-Ikhlas. Itu yang pertama Pak, akal. Allah berikan akal. Tapi akal hilang gara-gara apa? Amarah. Marah. Orang marah, akalnya hilang. Makanya orang kalau lagi marah, Pak, jarang ada yang ngomongannya bagus. Orang marah akalnya hilang. Lah orang lagi marah, yang diomongin siapa? Binatang yang dibawa orang bukan. Lah apa hubungannya? Ya kan? Ya kan? Semua dibawa. Kadang-kadang amarah, habis marah, akal hilang. Selesai marah, baru sadar. Astagfirullah, apa yang gue marahin? Padahal dari istri gue, bisa begitu. Padahal istri saya, apa yang saya ngomelin? Kadang-kadang bapak nyesel habis ngomelin istri. Pernah begitu? Ya sering. Ya, sering. Tapi lebih sering lagi istri ngomelin bapak ya. Iya, lebih sering lagi Pak. Masa lagi ngomongin orang lapan gua, bukan ngomongin orang sini. Orang sini mah enggak ada yang suruh dengan istrinya ya. Tapi kalau bapak diomelin sama istri bapak, saya bisa jamin kata guru saya, kalau ada suami yang sering diomelin sama istri, dia akan nggak bakal disiksa sama mereka. Emang apa? Di dunia udah tersiksa Pak. Ya, makanya Pak, kita sebagai suami Pak, ketika istri ngomel jangan ditimpalin. Ini dalam hukum keluarga. Kebetulan saya tugasnya di KUA, bagian BP4, penyuluh agama. Ini kadang-kadang ada bapak-bapak yang curhat masalah perceraian konflik rumah tangga bukan ibu-ibu doang. Bapak-bapak ada yang datang, pada koper, Assalamualaikum, selamat Pak Ustaz, ya, selamat. Ada apa konsultasi apa Pak? Saya mau bilang Pak Ustaz, kenapa sih Pak Ustaz, istri saya kalau ngomel suaranya kencang banget. Kata saya, bapak budek. Kita sehat, itu udah tak sabar Pak. Mungkin itu yang akan menyebabkan bapak nggak akan tersiksa di hari kiamat. Oh begitu Pak? Iya, alhamdulillah. Kita hari dunia bapak udah tersiksa banget teman-temannya. Ya kayak begitu, ada yang kayak gitu Pak. Tugas suami sabar. Makanya Allah itu jatuhnya bukan di istri, di suami. Karena Allah tahu suami itu orang yang paling bisa nahan hawa nafsu, emosi dan kesabaran. Istri mau ngomong talak, mau ngomong cerai salah istri kali Pak, nggak bakal jatuh. Bangun tidur habis subuh kesel marah ini bang cerai. Sampai sarapan bang cerai. Ya Johan tidur dia kan ngantuk, bangun tidur bang cerai. Lakinya senyum doang. Nggak dengar, emang udah kupingnya nggak dengar. Nggak jatuh Pak. Tapi kalau laki udah ngomong, kan ada 3 hal yang main-main bisa jadi jatuh. Apa? Pertama nikah. Nikah mah jangan main-main jatuh. Yang kedua apa? Talak. Bapak jangan main-main ngomong sama istri. Mah, bikin mie rebus. Kalau mie lurus, aku ceraiin kamu. Jadi bikin mie-nya jadi bikin spaghetti, ya kan? Kan lurus itu. Jatuh kan kalah Pak. Padahal berjalan. Yang ketiga apa? Rujuk bercanda jatuh Pak. Bapak malam bilang sama istrinya, saya ceraikan kamu. Saya belum mas-masan, capek ya. Gerimis itu subuh, ya kan? Masa ini kan belum habis subuh gerimis. Sholat jamaah, pas lagi keluar dua-duanya belum sholat. Kata istrinya, udah sholat kok Pak? Belum. Ayo,
jamaah, bapak ini jadi imam, walaupun hati istrinya gendut, lagi kesel. Walaumin, amin. Saking keselnya lagi. Kalau selesai itu dia masuk kamar berdua. Ya, masuk kamar berdua. Gak usah saya terusin bahasanya. Paham kan maksudnya? Iya udah paham. Jangan kayak pora-pora, ngapain lagi Pak? Ya kan? Terjadi. Rujuk Pak. Padahal saya jadi Pak, walaupun nggak pakai kata-kata. Gitu. Padahal bercanda misalnya, jadi rujuk. Makanya itu nggak bisa jangan main-main. Nah yang pertama adalah akal akan hilang gara-gara amanah. Berapa banyak Pak orang marah-marah akan hilang, malu sendiri, masuk masjid marah-marah. BKM mana BKM? Pintu buka dong. Udah mau Jumatin jam 11:30, pintu masih dikunci. BKM datang, Pak Haji ada apa? Pintu buka dong. Enggak saya kunci Pak Haji. Ini nggak bisa kebuka, kan pintunya geser Pak Haji. Saya tarik-tarik kata Bapak buka ini kan kesana aja. Itu bukan saya. Dia masuk di sini, masuknya di sono gitu ya kan. Kalau di sini kan ditarik, ya kan sono kan digeser. Dia masuk ke sono marah-marah digeser aja lupa saya. Ya, gara-gara marah akalnya gimana? Nggak ada Pak. Jamaah umroh saya. Kebetulan saya mau jamaah umroh. Itu gara-gara marah akalnya gimana? Lupa ya. Terus dari jeda pengen duduk ke jendela. Ngapain Pak duduk? Saya mau duduk ke jendela. Boarding saya pengennya di situ. Lah Bapak kan di sini di tengah. Jangan di sana orang punya orang. Kok nggak bisa? Saya pengen ke jendela. Mau ngapain? Mau lihat pemandangan. Nah, pemandangan apa-apa? Ini jalan-jalan ke puncak kita. Awan doang. Nggak bisa. Marah-marah Pak. Sampai Soekarno Hatta gara-gara marah-marah. Nggak bisa bangun dari tempat duduk. Saya dipanggil Ustaz. Ada jamaahnya nangis. Ustaz tolong saya. Ada apa Pak? Saya nggak bisa bangun. Makanya Pak, jangan marah-marah dulu. Saya capek. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bangun. Nggak bisa. Pas saya lihat Pak, sindelnya belum dibuka. Gara-gara marah-marah akalnya hilang. Kenapa itu buka? Oh iya Ustaz maafin. Makanya jangan marah-marah dulu. Nah orang marah-marah kan kadang-kadang akalnya hilang Pak. Iya kan? Itu. Kita marah-marah jadi kunci mana? Semua domelin. Sampai kucing lewat. Kucing mana kunci ya? Ya Allah. Kunci kita cari-cariin, tapi nggak berangkat kerja. Kita lupa taruhnya di mana. Pas sholat, Allahu Akbar. Lah ini kunci. Halumin ya kan? Gara-gara marah-marah. Makanya apa? Marah-marah yang menyebabkan hilangnya akal gara-gara marah-marah. Itu yang pertama. Yang kedua, agama. Allah berikan kita agama. Agama akan hilang dalam kehidupan kita. Gara-gara apa? Hasud. Hasud itu di atas dengki Pak. Kalau dengki cuma pengen doang, tapi kalau hasud, kalau dia belum hancur, nggak bakalan puas. Kita punya tetangga punya mobil baru, kita hasud, bukan iri lagi. Kalau iri mah yang tetangga punya mobil masih puyeng. Kalau hasud tetangga punya mobil, kita ke rumah sakit hasud itu namanya. Besok kita tahu-tahu orang tua kita habis jual tanah warisan, ya kan? Kita dapat 3 miliar. Bisa kita beli mobil 5, ya kan? Kita punya mobil 2, ya kan? Orang hasud nggak bakalan puas Pak. Tetangga yang kita hasudin punya mobil 1, kita udah punya mobil 2. Kalau dia belum hancur dengan mobilnya belum hilang, nggak bakalan puas tuh hasud. Penyakit yang sampai mati Pak. Emang apa gara-garanya hasud begitu? Iri awalnya, sifat dengki, iri sama orang lain. Kan penyakit kita gitu. Penyakit kita lebih senang bagaimana melihat Allah masih nikmat sama orang, tapi kita lupa bagaimana Allah masih ngasih nikmat sama diri kita. Yang kita lihat orang mulu. Padahal belum tentu enak yang dipunya orang, yang enak punya kita. Makanya kata Imam Nawawi, asyukru al-farahul hasil. Syukur itu ada senengin sama yang kita punya, jangan senengin sama yang orang lain punya. Syukur itu adalah senengin sama yang kita punya. Bapak nih mohon maaf, Bapak punya istri, udah galak, cerewet, jelek, misal. Syukurin. Syukur. Ya maksudnya bukannya syukurin, rasain, bukan Pak. Jangan salah paham, ya kan? Katanya syukurin rasain, bukan.
syukur diterima. Kenapa? Itu yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Yang kita minta belum tentu yang terbaik, tapi yang Allah berikan itu udah pasti yang terbaik. Karena yang kita minta nggak selalu pantas buat diri kita. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah kasih mobil, ya Allah saya pengen punya mobil. Allah kasih motor. Ya Allah saya doa udah 3 tahun kasihnya motor, saya kan pengen mobil ya Allah. Apa kata Allah? Udah motor aja. Emang apa? Motor maslahatnya lebih, manfaatnya lebih banyak. Kan rumah masuk gang sempit, dikasih mobil naruh di mana? Naruh pinggir jalan, habis disumpahin tetangga. Nah ini yang tunggu-tunggu. Ya kan? Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ya. Kenapa? Kecepatan aja. Subhanallah ya. Emang sini suruhnya jam 8:30 kali ya? Itu Pak yang kedua. Masih ada 2 lagi nih. Iya. Saya habisin sekarang apa nanti aja? Sekarang. Kalau sekarang apa Bapak Ismail harusnya ini. Dikit lagi ya. Yang ketiga, agama hilang dengan hasud. Yang ketiga, al-haya, malu. Sifat malu itu akan hilang dengan apa? Dengan serakah ngomong. Kalau orang serakah maka udah gak punya malu. Jangan ngomong, serakah banget kagak malu. Ya orang serakah gak bakal punya malu. Itu kan tanah abang yang akan dibuat juga sama adeknya. Jarang yang ada mah tanah adeknya dibuat sama abangnya. Kagak malu apa? Dia udah punya satu, udah punya dapat satu, pengen ngambil lagi. Kagak malu orang serakah, gak bakal ngeliat malu. Orang serakah malunya hilang. Makanya Allah memberikan malu kepada kita menjadi kualitas lebih besar. Istimewa kalau orang punya malu. Coba orang nggak punya malu. Emang bangga orang nggak punya malu. Kita punya malu keluar rumah. Malu kalau nggak pakai baju. Istimewa. Coba lihat ODGJ ya. ODGJ apa orang gila Pak. Lihat baju nggak pakai, ya kan? Celana pendek, jalanannya biasa aja. Emang punya malu? Kagak. Nggak usah pakai kata kan? Orang gila jalan telanjang. Nggak usah Pak. Emang apa? Emang gak ada malunya. Makanya malu menjadi anugerah. Apalagi kita Pak yang umurnya udah di atas 50, udah di atas 30, udah punya malu. Pakai celana pendek, dengkul kemana-mana, itu jangan malu. Lalu udah tua, ya kan? Diundang kondangan. Lagi bapak yang udah istiqomah pakai peci hitam. Lagi kondangan dipanggil sama biduan. Bapak yang pakai peci hitam naik ke atas panggung. Ayo Pak. Bini nggak ikut kondangan, ya kan? Biduannya cakep. Kan kegoda kata kita maju kagak. Malu Pak kita jangan. Temen yang nanya, emang apa lu dipanggil agak malu? Kalau mau naik ke atas panggung, gua malu sama begituan. Iya. Temen yang ngomong, copot aja bikin lu. Gua copot aja juga akhirnya. Malu. Kan anaknya udah lihat, cucunya udah lihat. Engkau jalan nyeret pakai nyawa begituan. Malu Pak kita. Terakhir, ya kita punya amal soleh, amal ibadah yang Allah berikan kepada kita itu menjadi istimewa kali akhirat, tapi bakal hancur kita gara-gara apa? Ghibah. Penyakit kita. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang yang benar. Kalau nggak benar, fitnah. Ada orang lain berbuat salah, memang urusan siapa? Urusan kita. Ngapain kita ngurusin? Makanya saya ketika silaturahim ke seorang ulama besar, apa kata dia? Muhi, tugas kamu berbuat baik kepada orang. Ada orang berbuat baik kepada kamu, ucapkan alhamdulillah. Ada orang berbuat jahat kepada kamu, itu bukan urusan kamu yang membalas, itu yang membalas adalah Allah. Orang lain berbuat jahat sama kita, Allah yang tugasnya balas, apa kita pakai repot? Apalagi orang lain berbuat jahat kepada orang lain. Nah kalau kita ngikut ngatain, kita ngikut memfitnah, kita ngikut menggibah, tanpa kita sadari, kita lagi membuang-buang pahala kita. Jangan. Lisan kita jaga. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Karena udah nyata Pak, dulu dosa di sini di mulut, karena dosa di jempol. Emang apa? Maha benar netizen dengan segala ucapannya. Kalau udah netizen meroyok, ikut meroyok, dapat pahala. Kagak, yang ada pahala kita kekuras. Orang punya salah kita bangga. Seharusnya apa?
diri kita. Ini orang berbuat salah, kesalahan dia yang kita lihat, tapi kebaikannya bisa jadi lebih banyak. Dulu ada zaman Nabi Musa, ada orang meninggal dunia dibuang pada tempat sampah. Dan kita kuliah, Nabi Musa disampai malaikat, diperintahkan oleh Allah urus jenazah yang dibuang sampah masyarakat. Dia tukang nyuri, tukang mabuk mulut tiap malam, dibuang sama masyarakat tukang sampah ketika meninggal. Nabi Musa ngurusin, suruh nguburin. Nabi Musa nanya, ya Allah, kenapa saya suruh ngurusin? Hei Musa, sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, dan setiap hari ada 5 anak yatim di dalam rumahnya yang dia tanggung kehidupannya, yang diberikan makan dari kecil sampai dengan dewasa. Maka sebab itu kebaikan tersebut, dan dia bertobat, aku ridho, aku ikhlas dengan dia. Itu dia. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita bakalan begitu juga? Belum tentu. Yang namanya meninggal dunia, Pak, tempatkan 3 hal yang kira-kira enggak kita tahu, Pak, meninggal itu. Yang pertama, sebab. Orang meninggal sebabnya enggak ada yang tahu. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena ketiban daun. Ada. Daun itu lebih banget ketiban. Yang kedua, tempat, enggak ada yang tahu. Masa kan meninggalnya di Indonesia, waktu lagi umroh meninggal di sana. Ada. Yang ketiga apa? Waktu. Nggak ada yang bisa tahu. Ustaz, saya pengen meninggal hari Jumat, Ustaz, biar aminan mungkin nanti kubur. Saya pengen meninggal hari Jumat, bisa apa enggak? Saya bilang nggak bisa. Ada yang ngomong bisa, tinggal lompat aja dari lantai 8 malam Jumat. Meninggal hari Jumat, belum tentu. Lompat lantai 8 malam Jumat sekarang masuk ruang ICU 2 hari. Minggu-minggu juga meninggal. Ya kan? Siapa yang tahu? Betul apa enggak? Iya. Makanya namanya yang meninggal dunia, Pak, harus kita persiapkan. Apa? Untuk bekal akhirat. Karena apa? Yang namanya mati kita nggak tahu. Kadang-kadang pagi masih ngobrol sama kita, siang meninggal dunia. Ada apa enggak? Itu mah biasa. Yang luar biasa, siang meninggal dunia, sore ngobrol sama kita. Nah, itu. Ya kan? Bapak kayaknya meninggal, iya, dari siang kita lagi main aja. Keren itu namanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon